Oke, halo teman-teman. Hari ini saya akan membagikan tips chord lagi. Nah, mungkin ini salah satu segmen sih, salah satu bagian dari video-video saya yang kalian nanti-nantikan. Bagi chord. Oke, chord yang akan saya bagikan hari ini adalah chord yang namanya ditones atau tulisannya ditone, ditones. Ya, jadi di itu dua, tone itu nada gitu, atau bahasa Indonesianya dua nada, ada yang nyebut dengan interval dua nada atau ditones interval, terserah, whatever. Yang penting kok yang penting. Jadi bunyinya kira-kira seperti ini ya, sebelum saya jelaskan ya. Misalnya di laguku nyanyi haleluya. Oke. Okay. So, this is it. Ku nyanyi ha ha ha. Segitu ya. Saya nggak pintar nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Nah itu yang tadi haleluya. Nah tadi ini juga lagi, sekali lagi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh sorry. Nah itu bisa buat isian, kalian jadikan isian. So, chord ditones tuh gimana sih? Cara pembentukannya gimana? Ngomong-ngomong tulisannya ditones tuh seperti ini nih. Wait. Oke, nah ini tadi saya baru ngajar. Saya hapus dulu. Oke, jadi yang namanya chord ditones itu tulisannya cek. Oke, sudah bisa. Ini tulisannya begini, ditones atau ditone kali ya. Harusnya sih kalau menurut aturan bahasa Inggris kalau tone-nya dua ada S-nya ya, bentuk plural. Tapi ya whatever lah, kalau kalian lihat ini atau ini ya berarti artinya ditone gitu aja. Atau bahasa Indonesianya dua nada atau dwi nada, whatever. Bisa dirubah-rubah tergantung siapa yang mengajarkan. Seperti itu ya. Jadi ada yang depannya ditambahin kata interval. Interval taruh di sini di depannya. Atau kalau bahasa Inggris biasanya dibalik, interval. Jadi ditones interval atau interval dua nada, interval dua nada. Ya whatever. Pokoknya maksudnya seperti ini. Kalau kalian menemukan ini berarti yang dimaksud yang akan saya jelaskan ini. Oke. Jadi penjelasannya begini, cara membentuknya. Oh ya, sebelum cara membentuknya, fungsinya dulu, fungsinya. Jadi ditone ini bisa kalian jadikan chord jembatan untuk ke chord minor, maupun ke chord mayor. Gitu ya. Seperti tadi saya contohkan, mau ke 6 minor. Ku nyanyi haleluya. Nah, tuh dia. Ku nyanyi ini kalian yang sering dengar musik-musik gospel pasti sering denger gini. Ada nada pengantarnya di tangan kiri itu, nanti saya jelasin. Jadi untuk pengantar ke chord minor ataupun ke chord mayor yang tadi, ini kan mau keempat. Ku nyanyi haleluya. Ini minor biasa. Terus ini. Nah, gitu. Jadi penggunaannya untuk jembatan ke chord minor ataupun ke chord mayor. Nah, cara menemukannya ditone apa, startingnya, nada awalnya, gampang. Kalau kalian mau ke B minor seperti tadi, nada yang paling kiri adalah nada bass. Setengah nada aja di bawahnya. Gitu aja teman-teman. Oke, kameranya saya betulin dulu. Ups, biar agak enak. Nah, jadi setengah nada aja di bawahnya. Kalau mau ke G tadi ya berarti ini. Di fis ini. Oke. Nah, cara membentuk ditones gimana? Nah, sekarang kita masuk di situ. Misalnya tadi mau ke B minor, kita ambil nada paling kiri ini. Kemudian ditones itu kan artinya kan dua nada, berarti kita harus
maju 2 nada. Kalau ke sini setengah nada, ke sini 1 nada, 1,5 2. Berarti inilah ditones. Oke, nah terus kanannya apa yang harus ditekan? Nah, kanannya ya. Ini ada yang mengajarkan seperti ini. Saya ajarkan 2 cara, terserah cara berpikirnya kalian gampang yang mana, silahkan pilih. Yang pertama, cara berpikir yang pertama. Kalian hitung tritones-nya dari sini. Dari B. Tritone-nya B itu adalah G sharp. Nah, itu. Oke, G sharp. Nah, setelah ketemu G sharp, ya, kalian tambahkan nada keempatnya dari G sharp. Nada keempatnya dari G sharp berarti ada C sharp atau C crash, kemudian tambahkan lagi nada keempatnya. Jadi sudah ketemu tritone-nya, cari empatnya lagi. Nah, inilah chord ditones untuk jembatan ke B minor. Atau cara berpikir kedua, cara berpikir yang saya pakai. Sudah ketemu nih kirinya nih. Untuk cari ke kiri saya yakin teman-teman pasti lebih gampang. Mau ke B tinggal cari B flat. Terus cari Mi-nya. Kita nggak usah repot-repot bilang ditone. Cari aja Mi-nya dari bass. Nah, makanya perlu ngerti tangga nada dulu. Oke. Nah, terus setelah ketemu, tangan kanan kalian cari aja yang di bawahnya bass 1 nada. As. Terus tambahin deh 4-nya as, 4-nya lagi. Gini. Oke, itu cara berpikir kedua. Cara berpikir pertama tadi dihitung tritone-nya dari sini. Nah, kalau tritone itu kan konsep yang boleh dibilang ya intermediate advance. Mungkin untuk beberapa orang buat kamu mikirnya kelamaan. Jadi, untuk mempercepat cara berpikir, saya pun lebih suka pakai yang cepat. Tinggal hitung aja 1 nada dari bass turun. As tambah 4 tambah 4. Nah, gitulah jadi. Inilah ditone-nya. Oke? Nah, terus tadi misalnya mau ke G berarti kita cari yang ini. Setengah nada di bawahnya G, kemudian cari Mi-nya fis. Setelah ketemu Mi-nya fis, ya, kita cari kanannya, bawahnya fis. Bawahnya 1 nada E. Kemudian 4-nya E, 4-nya A. Gitu. E, 4-nya adalah A, 4-nya adalah D. Gitu. Ku nyanyi haleluya. Oh iya. Dan satu lagi nada. Yang ini caranya gimana? Caranya ya gampang. Kalian mau tekan begini ambil aja. Kalian butuh berapa langkah? Dong dong deng, berarti 3. Tuwa ga, berarti ambil aja 2 langkah mundur. 1 2. Jadi sorry. Gitu. Biasa ya mau keempat kan ada 5 minor 1 4. Tapi tadi mau keempatnya saya kasih ditone. Tadi kelihatannya ada yang salah tekan di bawah. Jadi itulah gunanya ditones. Nah, tips untuk menggunakan ditones, kalian cari nadanya yang paling ujung nih. Kalau saya sukanya begini. Nada yang paling ujung ini harus ada dalam diatonic scale, nada dasar yang kalian pakai. Nah, kalau kalian main di D seperti tadi, nada yang paling atas harus anggotanya dari scale D. Saya sih suka seperti itu. Kalau yang bawah-bawah ya terserah, nggak harus masuk, nggak masalah. Seperti ini kan nggak masuk ke tangga nada D. D mana punya B flat? D punyanya B natural. Gitu. D mana punya ini? Nggak punya. D punya ini, punya ini. Nah, nada yang paling kanan ini harus masuk ke nada diatonisnya, nada dasar. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau mau dicoba yang lain, terserah kalian. Karena musik itu personal taste masing-masing. Tapi ingat perumpamaan saya, kolak itu rasanya manis. Kalian boleh bikin kolak rasa pedas. Kalian mungkin suka kolak rasa pedas, tapi belum tentu yang makan orang lain itu suka kolak rasa pedas. Jadi tetap harus perhatikan telinganya audiens. Oke? Jadi enaknya gimana? Oke, jadi segitu untuk sharing hari ini untuk chord ditones.
Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye and God bless you.